Welcome back to James Bond Indonesia, here with your host Batista Adventura. Pada video kali ini kita akan membahas satu film Bond yang menjadi game changer dari franchise film Bond itu sendiri, di mana film ini lebih menggambarkan Bond yang lebih realistis, kemudian lebih manusiawi, lebih lebih masuk di akal gitu ya, tidak ada dipenuhi dengan gadget-gadget canggih ataupun peralatan-peralatan canggih, karena di film ini lebih real dan jauh dari kesan super spy. Yes, this is Casino Royale, the movie that redefined what it means to be Bond. Setelah era Pierce Brosnan yang dipenuhi dengan ledakan, dengan gadget, kemudian juga aksi besar-besaran, Casino Royale datang seperti memberikan tamparan keras dari dunia nyata. Film ini disutradarai oleh Martin Campbell, orang yang juga mensutradarai film GoldenEye di eranya Pierce Brosnan. Tetapi, antara GoldenEye dan juga Casino Royale ini memberikan kesan yang jauh berbeda. Tidak ada lagi terlihat mobil-mobil yang dipenuhi dengan misil atau rudal, tidak ada mobil yang dipenuhi dengan machine gun, atau kita tidak melihat gadget seperti jam tangan yang bisa mengeluarkan laser ataupun rappel, karena disinilah Bond yang versi mentah. Bond yang versi mentah, kemudian lebih brutal, kasar, tapi jujur banget secara emosional. Dan disinilah dunia pertama kali berkenalan dengan Daniel Craig sebagai Bond. Pada awal announcement ya, atau awal pengumuman dia dijadikan sebagai Bond, banyak orang meragukan kenapa Daniel Craig yang dipilih pada saat itu. Karena dari segi visual ataupun dari penampilan tentu Daniel Craig waktu itu dianggap kurang dan tanda kutip untuk memerankan sosok Bond. Karena kita tahu pemeran-pemeran sebelumnya atau aktor-aktor sebelumnya kan memiliki tubuh yang cukup tinggi ukurannya, kemudian cukup besar. Tapi alasan yang pertama tadi itu, tubuhnya Daniel Craig waktu itu masih belum terlalu besar atau masih kurus lah istilahnya seperti itu, tidak seperti sekarang. Yang kedua tuh yang lebih kentara, dari segi rambut. Kalau di aktor-aktor sebelumnya itu memang kebanyakan rambutnya adalah gelap, seperti coklat ataupun seperti hitam mostly. Nah ini di Daniel Craig ini rambutnya terang sendiri, karena rambutnya blonde atau pirang. Makanya dengan dua alasan itu banyak orang meragukan si Bond ini akan sukses atau akan cocok untuk memerankan Bond di film Casino Royale. Namun, ketika filmnya keluar atau dirilis, barulah Daniel Craig itu memberikan tanggapan lah istilahnya ya, tanggapan atau boleh dikatakan dengan kasar tamparan bagi para orang-orang yang awalnya meragukan dia. Karena ketika filmnya keluar, boom, langsung bombastis menjadi film terlaris juga di salah satu franchise James Bond. Dan ya, bisa dikatakan Casino Royale itu menjadi salah satu film terbaik di series James Bond. Dan juga yang terbaik di antara yang lainnya. Karena buktinya sampai 5 kali Daniel Craig memerankan Bond. Kalau memang tidak cocok ya, kenapa sampai 5 kali? Berarti ini kan menandakan bahwa ternyata Daniel Craig ini memiliki karakter, memiliki visual juga yang pada akhirnya cocok-cocok saja untuk menjadi Bond di film berikut-berikutnya. Nah, kemudian kenapa pada akhirnya film yang menjadi bombastis ya? Karena Craig itu bukan hanya memainkan karakter Bond, he wasn't be a Bond, but dia menjadi Bond itu sendiri. Dia tidak memerankan Bond, tapi dia menjadi Bond. He became Bond because he didn't play as Bond, but he became Bond. Itulah istilahnya ya. Karena lihat saja adegan pembuka hitam putihnya. Nah, ini juga menjadi menarik karena ibarat kata adegan ini menjadi seolah-olah transisi dari film Bond yang awalnya atau sebelumnya dipenuhi dengan gadget-gadget keren, kemudian mobil-mobil canggih, ya istilahnya tadi katanya seperti super spy di film-film sebelumnya, tapi dengan adanya Casino Royale mentransisikan Bond yang sebelumnya seperti super spy menjadi sosok yang lebih realistis seperti agen sungguhan karena tidak dilengkapi dengan gadget ataupun peralatan-peralatan canggih. Dan di sini juga kita dipertontonkan bagaimana Bond mendapatkan status 00 agent-nya lewat 2 pembunuhan pertama. Di adegan itu kita dipertontonkan.
Makanya dia dikatakan cold, efficient, tapi si Daniel Craig atau si Bond ini juga masih kelihatan belajar. Karena sepanjang film kita dipertontonkan bahwa si Bond, karakter Bond yang dimainkan oleh Daniel Craig ini sering membangkang atasan, tidak mengikuti arahan dari atasannya. Kemudian dia juga sering membuat kesalahan, yang pada akhirnya membuat dia emosi, membuat dia marah. Disitulah sosok kerealistisan si Bond dibandingkan film-film Bond sebelumnya. Dan di saat itulah momen film Casino Royale ini ingin menyampaikan kepada kita sebagai penonton, forget everything you knew about Bond, this is new beginning. Sekarang kita masuk kepada inti cerita dari film Casino Royale. Bagi banyak orang, Casino Royale itu film tentang poker, karena memang mostly adegannya itu lebih banyak dipertontonkan sedang bermain poker, sedang ada di kasino, sebuah kasino, yang mana kasino itu berada di Montenegro. Nah, Bond dikirim untuk mengalahkan musuhnya yang bernama Le Chiffre yang diperankan oleh Mads Mikkelsen. Le Chiffre di sini juga memerankan sosok karakter yang boleh dikatakan realistis, karena sebelum-sebelumnya karakter Bond villain ini atau musuhnya Bond ini lebih ingin menjadi superhero istilahnya, karena dia ingin menjadi sosok yang kuat, sosok yang tidak terkalahkan, bahkan sosok yang ingin menguasai dunia. Tapi Le Chiffre di sini lebih realistis karena dia tujuannya cuma ingin mendapatkan uang untuk poker. Dia ingin mendapatkan uang setelah memenangkan permainan poker agar organisasi yang dia pimpin, karena kebetulan dia adalah sebagai seorang leader di sebuah organisasi kriminal internasional, dia ingin mendapatkan uang hasil bermain poker untuk bisa mendanai operasional dari organisasinya. So it's more realistic, I think ya. Kita berpikir itu lebih realistis dibandingkan film-film sebelumnya yang memang ingin menguasai dunia seperti itu, ataupun bahkan ingin menghancurkan dunia. Ini jauh lebih realistis menurut kami. Nah, di meja poker itu semua hal tentang Bond itu diuji, mulai dari keberaniannya, strateginya, dan tentu saja egonya. Karena buat Bond, menang di meja itu it's not about money, tapi soal harga diri. Lalu muncul sosok karakter perempuan, tentu saja Bond, kalau tidak ada perempuan tuh kayak kurang gitu ya. Makanya tentu saja ada sosok perempuan di setiap film Bond, dan kali ini kita diperkenalkan dengan sosok karakter bernama Vesper Lynd yang diperankan oleh Eva Green. I'm the money. Every penny of it. Chemistry mereka, gak usah ditanya. Kalian bisa tahu sendiri bagaimana hubungan antar Bond dengan si Vesper Lynd. Memang meskipun tidak sebucin istilahnya, tidak sebucin di film yang On Her Majesty's Secret Service yang diperankan oleh George Lazenby, karena di film itu mereka sampai menikah ya, ada istilahnya tuh si softnya yang selama ini tersembunyi di balik taksido dan juga senjatanya. Nah, kalau tadi sebelumnya kami sudah menyinggung terkait dengan ada pengkhianatan di situ, dari sinilah momen ataupun segmen yang kita akan bahas tentang pengkhianatannya itu sendiri. Kalau kita semua sudah penonton ataupun penonton di sini viewers sudah menonton Casino Royale, tentu ingat dengan adegan ini. Adegan di mana Bond dan Vesper Lynd sedang mengendarai kapal di Venice, di kota Venice. Adegan yang sangat romantis karena memang kota itu kota romantis juga salah satunya. Tapi di balik keromantisannya, di balik kebahagiaan senyum tawanya mereka, ternyata ada satu hal plot twist yang bikin mencengangkan juga sebenarnya. Karena pada dasarnya si Vesper Lynd ini merupakan anak buah istilahnya ataupun boleh dikatakan termasuk dalam anggota organisasi yang dipimpin oleh Mads Mikkelsen tadi, atau dipimpin oleh Le Chiffre. Di mana Le Chiffre ini ternyata juga dipimpin oleh seorang yang bernama Mr. White. Jadi Mr. White itu adalah pimpinan tertinggi dari organisasi yang dipimpin oleh Le Chiffre. Dia pemimpin pertama itu Mr. White. Nah, si Vesper Lynd ini digunakan supaya dia bisa mendapatkan uang yang dimenangkan oleh Bond. Karena di film Casino Royale ini ketika mau game terakhir melawan Le Chiffre doang nih, one by one, akhirnya Bond menang dengan mendapatkan uang ya kurang lebih berapa ribu dolar gitu ya, atau berapa juta dolar gitu, lupa. Tapi intinya dia menang. Dan karena tadi tujuan utama si Le Chiffre ini kan untuk mendapatkan uang yang banyak supaya dia bisa mendanai operasional organisasinya. Nah, supaya dia bisa mendapatkan
ataupun bisa mencapai tujuannya, ya bagaimanapun caranya ya duitnya gue ambil, istilahnya gitu, istilah kasarnya. Gue ambil tuh duit, gue bisa jalanin tuh operasional organisasi gue gitu. Makanya dia menggunakan, lah istilahnya dalam tanda kutip, menggunakan Vesper sebagai teman dekatnya Bond, sebagai orang terdekatnya Bond untuk bisa curi itu uang. Dan pada akhirnya memang waktu itu berhasil, si Vesper tuh ngambil duitnya di dalam koper, dibawa untuk dikasih ke Mr. White supaya Mr. White bisa gunakan uang itu untuk menjalankan organisasinya. Nah, disitulah pengkhianatannya yang awalnya kita dipertontonkan antara Bond dan Vesper itu memiliki romansa yang kuat, canda tawa yang kuat, humor yang kuat, tapi ternyata disitulah pengkhianatan si Vesperin dengan Bond. Akhirnya di ending film ya kita tahu Vesper mati. Tujuannya memang sebenarnya katanya sih di filmnya itu si Vesper ini ingin menyelamatkan Bond, karena selama Bond megang tuh duit yang jumlahnya lumayan gede, dia pasti akan dikejar terus oleh anggotanya Mr. White supaya balik lagi, supaya bisa mendapatkan uangnya itu tadi. Makanya si Vesper nih, ya udahlah, daripada lu dikejar terus, nyawa lu jadi taruhan, istilahnya gitu ya. Diambil tuh duit, dikasih lah ke Mr. White, udah kelar. Gak ada teror lagi lah yang menghantui Bond. Tapi disitulah letak kesedihannya, yang awalnya dia mempercayai si Vesper karena dia diutus oleh MI6 langsung istilahnya. Ada tuh di adegan di dalam kereta bahwa dia utusan dari M langsung, tapi ternyata dia berkhianat si Vesperlin. Dia sudah satu cinta dengan Vesperlin, tapi akhirnya dia mati. Ya dia meninggal, maaf. Tapi begitulah hidup. Itu harus menjalani hidup yang penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan canda tawa, penuh dengan kesedihan. Dan kita harus menerima kenyataan itu. Itu juga pesan moral yang kita terima dari film itu, atau yang kita dapatkan dari Casino Royale, bahwa hidup itu ya seperti itu, penuh dengan sedih, penuh dengan canda tawa. Meskipun kita hari ini senang-senang aja, tapi ya nggak tahu kita ke depannya bisa sedih, bahkan bisa dikhianati oleh orang terdekat kita. Makanya itulah, that's life, dan kita harus menerima kenyataan itu. Dan di ending film, akhirnya ketemu tuh, siapa pimpinan tertinggi dari organisasi si yang ngejar Bond ini tadi. Karena selama di film, sebelum di Venice ya, sebelum kejadian Venice itu, Bond nggak tahu tuh siapa yang menyuruh Le Chiffre, kemudian menyuruh Vesperlin untuk ambil duitnya. Tapi ketika adegan di Venice, ketika dia merangkul tubuh Vesperlin yang sudah sudah kaku gitu ya karena sudah meninggal, dia menemukan telepon genggamnya si Vesperlin, dan disitulah dia cek siapa orang yang mengirimkan pesan itu, di mana orangnya, alamatnya di mana, tuh langsung ketemu, langsung dikejar. Dan di ending film itulah yang ingin menunjukkan this is me gitu, this is the real me, yang Bond sesungguhnya. Karena di situ simbol kelahiran dari sang legenda ya hidup ya sampai saat ini yang kita kenal, yaitu James Bond. Bond yang sudah kehilangan cinta, sudah kehilangan kepercayaan dan sisi manusianya, ini benar-benar lahir sebagai 007 yang kita kenal. Dengan ucapan khasnya, the name is Bond, James Bond. The name's Bond. James Bond. Oke, kami mau memberikan beberapa alasan kenapa bagi kami Casino Royale menjadi salah satu film terbaik James Bond sampai saat ini. Even No Time to Die masih belum bisa ngalahin, menurut kami pribadi. Yang pertama, karakternya grounded. Kita bisa ngerasain setiap pukulan, setiap luka, setiap keputusan yang Bond ambil. Dan setiap momen itu kita dapat feel-nya gitu. Momen dia sedih, momen dia marah, momen dia ada ya small jokes lah ya, jokes kecil-kecilan, humor kecil-kecilan, itu kita bisa ngerasain semuanya. Lalu yang kedua, Daniel Craig berhasil membawa Bond ke new generation tanpa merusak alur klasiknya. Karena ya tadi, yang kami sebutkan di awal bahwa ada transisi yang terlihat jelas dengan dengan visual hitam putih di awal film, yang menandakan bahwa ini transisi dari film Bond yang sebelumnya seperti super spy dalam tanda kutip,
menjadi menjadi sosok agent yang lebih realistis, yang lebih manusiawi dan lebih maskulin istilahnya gitu. Ada kesalahan, ada emosi, ada rasa bersalah, tapi dia juga tetap elegan dan juga tetap manusiawi. Yang ketiga, sinematografi dan musiknya yang luar biasa, karena kita tahu komposer musiknya ini adalah David Arnold, yang sebenarnya sudah berkecimpung di franchise-nya James Bond ini sejak Tomorrow Never Dies di tahun 1997. Jadi kurang lebih ya ada 9 tahunan lah dia bergabung bersama James Bond, gitu ya. David Arnold bikin skor yang modern, tapi tetap punya vibe Bond yang klasik. Makanya kita kenal tuh musiknya tuh yang ciri khasnya James Bond ya, soundtracknya James Bond ya, you know lah. Dan tentu saja soundtracknya yang kalau biasanya soundtrack Bond itu orkestra ya, genrenya seperti orkestra, megah, kemudian orkestra, megah, anggun gitu ya. Tapi di Chris Cornell, kebetulan nama penyanyi adalah Chris Cornell dan dia sudah almarhum sebenarnya, dengan judulnya bernama You Know My Name, itu memberikan kesan yang berbeda dengan soundtrack Bond yang sudah ada. Bahkan dengan Billie Eilish No Time to Die juga berbeda. Maksudnya berbeda adalah kalau biasanya film Bond itu ya tadi kami sampaikan soundtracknya tuh anggun, orkestra, megah, tapi ini lebih ke pop rock. Karena ya itu ingin menginlinekan alur tema suasana film yang memang lebih ke brutal, lebih ke kejar-kejaran, lebih actionnya, lebih kentara gitulah dibandingkan dengan yang anggun, klasik, orkestra, dan lain sebagainya. Makanya anthemnya ini pop rock, ya oke, sangat berbeda dengan jenis-jenis lagu sebelumnya. So, itulah Casino Royale, bukan hanya sebuah film mata-mata, tapi ini film tentang manusia yang belajar tentang hidup. Mulai dari dia sedih, mulai dari dia merasakan suatu hal yang pahit, yang dikhianati, marah, emosi, membuat kesalahan, itulah hidup. Jadi kita belajar juga dari film Casino Royale ini sebenarnya. Dan tidak terasa kita sudah sampai di ujung pembahasan dalam video ini tentang Casino Royale menjadi salah satu film terbaik di franchise James Bond sampai saat ini. Dan apa yang tadi kami sampaikan ini memang merupakan pendapat kami pribadi. Jadi kalau misalkan ternyata dari teman-teman ataupun dari rekan-rekan yang mempunyai pendapat bahwa oh ternyata Casino Royale ini ada yang ini nih, ada yang kurang atau ada yang harus diperbaiki atau apa, monggo dipersilakan untuk memberikan komentar di kolom komentar supaya kita juga bisa berdiskusi tentang James Bond ataupun tentang yang lainnya juga tentang James Bond. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman yang lainnya atau kepada rekan-rekan yang lainnya yang juga sebagai Bond fans supaya mereka juga mengetahui update informasi terkait dengan dunia seputar Bond di channel ini. I will see you guys on my next videos, but this adventure out. See ya.